Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Akbar, STMT, dan Pak Rahmat, Eskom, Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Geotekstil Terhadap Peningkatan Daya Dukung Pondasi Dangkal pada Tanah Lembu. Oke, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Kota Merauke merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang. Dengan pertumbuhan itu, tentu juga akan berpengaruh seperti perumahan dan pertokoan. Pertokoan atau rumah toko dan rumah merupakan tipe bangunan kecil yang struktur pondasinya biasa menggunakan pondasi dangkal karena paling ekonomis. Salah satu kendala pondasi jenis ini adalah rentan terhadap penurunan berlebih atau exceeded settlement, terutama jika pondasi terletak pada deposit lempung yang kompresibel. Proses penurunan pondasi diakibatkan oleh terkompresinya lapisan tanah di bawah pondasi akibat beban struktur. Nah, selama ini telah banyak metode digunakan untuk peningkatan kapasitas hidroliknya seperti penempatan beban geotekstil dan lain. Kemudian identifikasi masalah. Selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Tanah di Kota Merauke tergolong tanah lempung. Dengan demikian, banyak terjadi penurunan tanah terhadap bangunannya. Perlunya daya dukung tanah yang baik guna menyokong bangunannya, dan perlu perkuatan tanah yang lebih di area fondasi dangkal tersebut. Salah satunya dengan menggunakan material geotekstil itu sendiri. Oke, poin selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah: satu, apakah perkuatan tanah menggunakan geotekstil pada tanah lempung terbukti mengurangi penurunan pada tanah? Dua, dan pengaruh terhadap jenis geotekstil yang digunakan. Poin selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah: satu, mengetahui pengaruh pemasangan kekuatan pada penurunan pondasi dangkal pada tanah lempung menggunakan geotekstil. Dua, mengetahui tipe pondasi dangkal yang dapat digunakan dengan geotekstil itu sendiri. Tiga, mengetahui persentase peningkatan daya dukung tanah lempung menggunakan geotekstil ditinjau dari nilai bearing capacity ratio atau BCR. Poin selanjutnya, batasan masalah. Mengingat analisis ini hanya menggunakan satu tipe pondasi dangkal dengan satu jenis geotekstil itu sendiri. Kemudian titik 6, manfaat penelitian. Satu, mengetahui nilai perkuatan pada penurunan pondasi dangkal pada tanah lempung dengan geotekstil itu sendiri. Dua, mengetahui nilai daya dukung pondasi dangkal dengan metode geotekstil. Tiga, menambah ilmu dan wawasan dalam menganalisis pondasi dangkal menggunakan geotekstil itu sendiri. Oke, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 berisi tentang landasan teori dan tinjauan pustaka. 2.1, tinjauan umum. Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lainnya di atasnya. Pondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri. Beban bangunan, beban isi bangunan, gaya luar seperti level melebihi batas yang diizinkan. Kemudian 2.2, landasan teori. Jika lapisan tanah dibebani, maka tanah akan mengalami regangan atau penurunan atau settlement. Regangan yang terjadi dalam tanah ini disebabkan oleh perubahannya susunan tanah maupun oleh pengurangan rongga, pori, atau air di dalam tanah tersebut. Juga dari regangan sepanjang kedalaman lapisan merupakan penurunan total tanah. Penurunan akibat beban adalah jumlah total dari penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Tinjauan pustaka dapat dilihat di situ. Konsolidasi setelah terjadi pada tahun terhalus menggunakan waktu yang seperti lama, berikut persamaannya. Turunan dikontribusikan oleh sifat elastik tanah dan terjadi segera setelah lapisan tanah menerima beban. Secara analitis, penurunan segera dapat dihitung dengan persamaan berikut, itu Jarum dan sejarah 1950. Selanjutnya, titik 4, perkuatan geotekstil. Perkuatan tanah didefinisikan sebagai suatu institusi untuk memasukkan atau penggabungan elemen-elemen penahan ke dalam massa tanah yang bertujuan untuk menaikkan perilaku mekanis massa tanah. Perkuatan tanah telah banyak dipakai sejak 20 tahun ini karena secara teknis menarik dan efektif dalam pemakaian biaya. Manfaat perkuatan tanah ini adalah lebih nyata pada lapangan, di mana kondisi tanah pondasinya jelek dan area marginal, sehingga apabila digunakan teknik perbaikan tanah, yang lainnya umumnya akan lebih cenderung mahal. Oke, poin selanjutnya adalah pada dasarnya sistem perkuatan tanah terdiri atas 3 komponen utama, yaitu 1,
perkuatan itu sendiri, kedua backfill atau timbunan, yang ketiga physical element. Kemudian juga ada terbagi dalam 4 fungsi geotekstil sendiri. 1 atau A, separatis, B, filterisasi, C, drainase, D, perkuatan. Dan langsung aja kita next. Kita lanjut ke poin selanjutnya dulu. 4.1 kriteria desain. Dalam desain tanah, timbunan yang terkuat dan geotekstil terdapat beberapa kriteria perancangan diikuti dari dukung tanah dalam menerima beban timbunan, stabilitas tanah timbunan terhadap kelongsoran general stability, panjang penyaluran, geotekstil atau anchor lake, kemampuan tanah limpunan dalam menahan gaya lateral tanah timbunan, lateral speng, dan deformasi atau lendutan. Nah, terbagi dalam bearing capacity, kemudian juga ada stabilitas tanah timbunan terhadap kelongsoran, kemudian ada C, stabilitas terhadap gaya lateral, D, panjang penyaluran, dan deformasi. Dapat dilihat sendiri. Oke, poin selanjutnya bab 3, berisi tentang metode penelitian. 3.1 tujuan umum. Metodologi adalah seperangkat langkah yang harus dikerjakan dan tersusun sistematis pada saat melakukan suatu perhitungan. Nah, tahapan perencanaan dalam metode penelitian dikerjakan guna mencapai hasil yang diinginkan, memenuhi syarat efektif dan efisien dalam proses pembuatan laporan tersebut. Kemudian poin selanjutnya, titik 2, metode pengumpulan data. Dalam menyusun studi kasus, haruslah menggunakan metode yang sesuai dengan memperoleh data yang diperlukan sehingga valid dan dapat dipertanggungjawabkan, juga hemat biaya, waktu, dan tenaga. Dengan mengamati referensi yang berhubungan dengan perhitungan ini merupakan hal penting dalam metode ilmiah. Menelusuri referensi yang ada serta menelaah secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan perhitungan. Nah, kemudian selanjutnya, adapun data yang dipakai penulisan dalam melakukan perhitungan adalah data sekunder. Data sekunder atau data tidak langsung adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Nah, kemudian selanjutnya dalam penelitian ini mengenai memerlukan data sekunder sebagai berikut. 1, data struktural, berupa data fondasi itu sendiri, data tanah sendiri, dan data geosintetik itu sendiri atau geotekstil. 2, literatur yang dibutuhkan dalam meneliti yang akan dianalisis. 3.3, tahapan perencanaan. Setelah dilakukan pemilihan alternatif, dilakukan dengan tahapan perencanaan, meliputi diagram alur. Nah, ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di layar diagram itu. Pertama, kita harus mulai. 2, menyiapkan material tersebut seperti fondasi, tekstil, dan lainnya. Selanjutnya, pengujian material geotekstil. Setelah lanjut, penerapan fondasi. Setelah penerapan fondasi, pembuatan fondasi dilapisi dan geotekstil sendiri. Kemudian setelah semua siap, tinggal olah data, pengolahan data. Kemudian pembahasan kesimpulan, dan terakhir selesai. Ya, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, tidak berkenan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.